memiliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, melihat potensi bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Bisa nih ini ngambil alih Pak Resmi. Kenapa Pak Resmi belum ambil alih? Tanya ya Pak Resmi. Bilang silahkan Pak dimulai. Cek. Silakan dimulai Pak Resmi. Lagi bermasalah laptopku. Terus saya pakai HP dulu. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu teman-teman untuk bergabung, selamat datang di TPD ke-7 KGBN Pangkep pada malam hari ini. Ibu Emi sudah masuk ya? Hadir Pak, hadir. Oh, Masya Allah. Selamat datang Bu Emi di Kabupaten Pangkep meski melalui Google Meet ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai di TPD ke-7 KGBN Pangkep ini dengan tema Guru Merdeka Belajar melalui platform. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, saya memastikan Bapak Ibu suara saya terdengar dengan jelas di masing-masing ini ya. Ya. Jelas Pak. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melaksanakan temu pendidik daerah KGBN Pangkep dengan tema Guru Merdeka Belajar melalui
bersama dengan narasumber kece kita yang sangat luar biasa. Ada Pak Jayadi Nete sebagai selaku Ketua KGBN Pangkep dan ada Ibu Emi dari Pensi BPN KGBN. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga segala aktivitas dan rencana kita bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dan dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang tentu senantiasa menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan bersosial, bernegara, bermasyarakat dan sebagainya. Baik, perkenalkan Ibu, saya Resmi dari KGBN Pangkep selaku sekretaris dan insya Allah akan menjadi moderator memandu acara kita pada kesempatan ini. Semoga jaringan mendukung sehingga bisa selesai sampai akhir. Baik, pada malam hari ini ada tema kita, Guru Merdeka Belajar, belajar melalui platform. Ya, tentu untuk menjadi guru yang lebih baik, tentu harus senantiasa belajar dan belajar terus. Dan pada era sekarang untuk belajar sangat mudah lagi karena telah didukung oleh platform-platform yang sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya agar bisa digunakan senantiasa belajar. Nah, pada malam ini akan kita kupas bersama dua narasumber kita. Insya Allah akan menjadi pembicara pertama ada dari Pak Jayadi dan pembicara kedua dari Ibu Emi Hardayanti. Untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan ke Pak Jayadi dulu nih. Silahkan Pak. Terima kasih banyak Pak. Suara saya bisa terdengar Pak ya? Iya, jelas. Terima kasih Pak Resmi sudah memandu kegiatan dengan baik. Kemudian terima kasih juga Ibu Emi sudah hadir di TPD-nya Pangkep. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga rencana-rencana kita bisa berjalan dengan baik. Kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakannya. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sangat apresiatif sekali dengan kerja-kerja teman-teman, bahwa kita percaya kita membutuhkan banyak ruang-ruang kolaborasi dan membuka perbincangan-perbincangan bermakna untuk kemudian dengan demikian tujuan kita adalah kita menciptakan diri kita menjadi seorang guru merdeka belajar, yang dari situ juga kita menginginkan anak-anak kita nanti menjadi merdeka belajar. Mohon izin saya tampilkan atau saya share screen. Saya punya waktu berapa lama Pak Resmi? Ya, karena waktu kita mungkin sampai 9.30 ya. 9.30. Tahun depan. Mungkin bisa didesainkan mungkin 30 sampai 40 menit, Pak. Oh, lama ya. Saya akan dijawab. Saya selesaikan nanti, Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, saya mulai. Oh, saya salah sebentar. Yang tampil kayaknya ya sudah, begini saja.
Ini tampil ya Pak? Ya, tampil. Oke. Bapak Ibu, saya mengambil tema Merdeka Belajar melalui PMM ya. Jadi kita ketahui bahwa PMM ini adalah salah satu platform yang disediakan pemerintah untuk kemudian membantu kita mempelajari bagaimana sebetulnya kurikulum merdeka. Tapi sebelum masuk ke PMM Bapak Ibu, saya mau sedikit membahas tentang Merdeka Belajar. Bagaimana sebetulnya konsep Merdeka Belajar, kemudian bagaimana ciri guru Merdeka Belajar. Nah, semua ini, materi-materi yang saya rangkum ini, itu saya ambil dari menjadi guru Merdeka Belajar di platform sekolahmu juga yang nanti akan dibahas Ibu Emi, dari kampus Guru Cikal. Kita lanjut Bapak Ibu. Sebentar kita akan memahami konsep Merdeka Belajar ya. Kemudian ciri guru Merdeka Belajar, kemudian mengapa harus menjadi guru Merdeka Belajar. Nah, bagaimana pengembangan diri guru Merdeka Belajar. Selanjutnya baru kita masuk di PMM. Kemudian fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar. Yang kedua Bapak Ibu, jadi konsep Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita, bahwa merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap, kuat, kemudian cakap, kuat, dan kuat memerintah diri sendiri. Dari kata-kata ini atau dari kalimat ini, kemudian kita bisa menarik setidaknya ada 3 yang kita bisa bold, ada 3 kata-kata yang kita bisa bold. Yang pertama adalah tidak hidup terperintah. Dengan demikian berarti orang ini merdeka, atau dia yang akan menentukan sendiri arah tujuannya, atau dia yang akan memerintah diri sendiri. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa merdeka itu ketika dia berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Ini berarti kemandirian. Kemudian yang ketiga adalah cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Artinya ada keterampilan mengatur hidup secara tertib. Bagaimana supaya kita bisa mengatur hidup secara tertib? Nah, biasanya kita di KGBN itu merangkumnya menjadi sehingga Merdeka Belajar itu adalah komitmen, yaitu komitmen yang belajar melibatkan pelajar dalam menentukan tujuan. Atau kalau kita sebagai guru, ya kita melibatkan pelajar dalam menentukan tujuannya. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Mandiri terhadap bagaimana cara kita belajar. Mandiri terhadap hal-hal yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan potensi kita sebagai guru maupun potensi anak murid kita. Yang ketiga adalah reflektif. Dengan senantiasa berefleksi, maka kita akan cakap mengatur kehidupan kita, kita akan tertib mengatur kehidupan kita. Nah, itulah saya kira konsep Merdeka Belajar yang senantiasa, atau inilah yang selalu kita gaungkan di komunitas guru belajar Nusantara. Nah, sehingga Merdeka Belajar adalah belajar yang diatur sendiri oleh pelajar. Ini kalau konsepnya masuk ke pelajar ya. Kemudian pelajar yang menentukan tujuannya, cara dan penilaian belajarnya. Nah, kita juga harus melihat ini lebih luas ya Bapak Ibu. Bukan berarti, wah kalau begitu enak saja ini anak-anak. Dia menentukan, nah, ini aja saya mau pelajari, yang ini saya tidak mau pelajari. Nah, kita melihatnya dari sudut pandang pengajar. Merdeka Belajar berarti belajar yang melibatkan murid dalam penentuan tujuan. Kita harus membawa murid untuk masuk ke dalam dan melihat tujuan belajar itu ada di sini. Nah, biasalah sebelum kita misalnya pergi bersama-sama mau naik bus, itu di awal kita harus menentukan dulu, kita harus memperlihatkan dulu kepada murid, ini naik kita mau ke Malino misalnya. Nah, kita mau ke Malino. Nah, kalau kita tidak menentukan atau kalau kita tidak memberitahukan kepada murid, pokoknya naik mau saja, nanti di sana baru dilihat. Sehingga murid tidak merasa terlibat dalam perjalanan itu. Nah, ini. Kemudian memberikan pilihan cara. Jadi kita mau ke Malino, ada banyak cara. Yang tidak bisa naik bus dan punya kendaraan lain, ya boleh silahkan misalnya. Kemudian senantiasa melakukan refleksi. Refleksi ini sangat penting Bapak Ibu. Dari sinilah kemudian kita belajar bertumbuh berkelanjutan. Dari sinilah kemudian kita belajar melakukan perbaikan-perbaikan, senantiasa melakukan perbaikan
sehingga hasil-hasil ke depan itu bisa senantiasa disempurnakan. Nah, kalau konsep Merdeka Belajar ini dituangkan dalam pembelajaran, maka kita akan mencapai atau meninggalkan miskonsepsi-miskonsepsi dalam belajar. Yang pertama, belajar bukan untuk ujian. Nah, selama ini kan atau banyak jamak terjadi di ruang-ruang kelas kita. Anak-anak kita itu belajar ketika mau ujian. Bahkan ada yang datang ke sekolah kalau mau ujian, kalau belum ujian dia tidak datang-datang ke sekolah. Nah, ini adalah miskonsepsi yang kita lakukan, yang sering terjadi, sehingga Bapak Ibu dengan konsep Merdeka Belajar ini kita tidak menginginkan nanti mau ujian baru dia belajar. Tapi seharusnya belajar itu untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna. Kemudian belajar bukan dikendalikan oleh pengajar, tapi disepakati bersama antara pengajar dan pelajar. Jadi bukan lagi si guru untuk mengatakan pokoknya kita ke Malino misalnya harus naik bus, harus bus ini, duduknya tenang, jangan ada yang ribut, supaya tidak ada yang mabuk dan lain sebagainya. Tapi itu harus disepakati bahwa kita naik bus, siapa yang mau buka jendela. Kalau ada yang tidak bisa naik bus dan ada kendaraan lain ya silahkan kalau mau. Saya misalnya ada yang menunggu ternyata rumahnya di bilik-bilik, berarti dia tidak mesti harus datang ke Pangkep dulu untuk naik bus sama-sama ke Malino, tunggu saja di bilik-bilik misalnya. Atau ada yang duluan ke sana karena ada neneknya di sana, ya sudah tunggu saja di sana, nanti kita ketemu di sana. Kemudian belajar bukan lagi dengan cara yang seragam seperti yang tadi saya sampaikan, tapi harus ada diferensiasi dalam cara belajar. Kemudian belajar bukan lagi menghafal rumus, tapi menalar dan menyelesaikan persoalan. Belajar bukan untuk dinilai pengajar ya, tapi dinilai bersama untuk membangun kesadaran. Kemudian yang terakhir adalah belajar bukan dinilai oleh besarnya angkat, tapi oleh karya yang bermakna. Inilah Bapak Ibu konsep guru Merdeka Belajar. Nah, kalau ini dipahami dengan baik, tentu ya inilah yang kita harapkan ada di ruang-ruang kelas kita bersama. Saya lanjut Bapak Ibu. Kemudian terus ciri guru Merdeka Belajar. Nah, guru Merdeka Belajar adalah guru yang senantiasa berefleksi untuk menyesuaikan pemikiran dan perbuatannya terhadap perubahan dalam upaya mencapai tujuan. Jadi kita kembali bahwa Merdeka Belajar itu tadi ada 3 ya. Pertama adalah komitmen pada tujuan. Kemudian yang kedua adalah mandiri terhadap cara. Kemudian yang ketiga senantiasa melakukan refleksi. Bapak Ibu, komitmen pada tujuan itu ketika dipraktikkan kira-kira bagaimana ceritanya. Nah, ini kita bisa melakukan paling tidak ada 3 hal, walaupun sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan praktik yang membuatnya sadar utuh terhadap pembelajaran yang esensial. Ini kita bisa berikan kepada murid-murid kita. Kemudian memahami dan memprioritaskan murid sebagai subjek dalam pembelajaran. Jadi sering kita gaungkan bahwa murid bukan lagi objek dalam pembelajaran, tapi dia menjadi subjek dalam pembelajaran. Artinya suaranya itu harus diperhatikan. Yang kita inginkan adalah membentuk kepemimpinan murid. Membentuk kepemimpinan murid. Dengan kepemimpinan murid inilah nanti murid akan menentukan sendiri tujuan belajarnya, akan mandiri dalam caranya, kemudian dia akan senantiasa melakukan refleksi. Ini yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya adalah menetapkan tujuan dan target yang menantang tapi realistis dicapai dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Jadi bukan berarti kemudian muridnya merdeka, dan kemudian muridnya bisa menentukan sendiri tujuan-tujuannya, tapi kita harus melibatkan dia, kita akan memperlihatkan kepada mereka bahwa ini tujuan yang akan kita tuju. Ini tantangan yang harus kita capai. Dengan begitu si murid melibatkan diri, oh ya saya sepakat dengan tujuan itu, saya menginginkan tujuan itu, saya bersiap untuk mencapai tantangan tersebut. Konsep ketiga adalah mandiri terhadap cara. Bagaimana ini mandiri terhadap cara? Yaitu merancang pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan kesiapan murid. Nah, kita tahu bahwa murid kita beragam. Dalam satu kelas paling tidak ada 32 atau 36 murid. Tentu semuanya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Semuanya memiliki bukan hanya pemahaman yang berbeda, gayanya juga berbeda. Bukan hanya gayanya berbeda, profilnya juga berbeda. Di masing-masing siswa secara watak psikologis itu berbeda, kemudian apa yang atau budaya yang melatarinya itu juga berbeda. Nah, sehingga memang harus ada banyak cara untuk ini.
Kita harus menghadirkan diferensiasi di dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari cara yang efektif untuk mengatasi kesulitan yang ditemui pada pembelajaran murid. Nah, ini yang kadang kita abaikan ya Bapak Ibu. Sering sekali murid yang kemudian murid yang kemudian agak tertinggal itu kita abaikan. Muridnya kita abaikan sehingga tentu saja dia mengalami kesulitan. Kemudian begitu setiap pembelajaran meningkat ke anak tangga berikutnya, maka dia akan tetap kesulitan. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Jadi mencari cara yang paling efektif untuk mengatasi kesulitan. Bukan hanya 1-2 orang, tapi tentu saja kita harus memperhatikan keseluruhan murid-murid kita. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti kegiatan, berkomunitas ya, berbagi, kemudian ada pelatihan, coaching dan lain-lain untuk melakukan pengembangan diri. Untuk gurunya tentu saja. Nanti kita bahas lebih jauh bagaimana berkomunitas ini bagi seorang guru ya Bapak Ibu. Kemudian ciri guru merdeka belajar yang ketiga adalah refleksi berkala. Refleksi ini bercermin ya. Saya di suatu tempat waktu bincang-bincang dengan teman-teman, kemudian ada yang mengatakan kenapa harus memakai kata refleksi, kenapa tidak evaluasi saja. Di KBBI mengatakan bahwa evaluasi itu melakukan penilaian terhadap hal-hal yang dilakukan. Dengan begitu kita akan melakukan perbaikan. Nah, disitulah bedanya antara refleksi dan evaluasi. Kalau refleksi kita tidak melakukan penilaian dalam bentuk ini misalnya, tapi kita melihat lebih jauh ke dalam diri, apa yang sudah kita lakukan dan yang mana yang harus kita perbaiki. Nah, ini refleksi. Jadi teknisnya mungkin kita bisa membuat catatan reflektif harian untuk mengenal apa yang sudah efektif dan apa yang perlu diperbaiki. Bukan hanya dari guru ya, tentu saja kita melibatkan murid dalam hal meminta umpan balik. Nah, ini meminta umpan balik baik dari murid, rekan guru dan orang-orang lain, bahkan kalau perlu orang tuanya si murid ini. Kemudian yang selanjutnya adalah yang paling penting ini, bukan hanya sampai meminta umpan balik atau membuat catatan-catatan, tapi kita harus juga bisa menindaklanjuti hasil refleksi dan umpan balik tersebut pada rencana pembelajaran dan pengembangan diri. Inilah Bapak Ibu ciri guru merdeka belajar. Kemudian mengapa harus menjadi guru merdeka belajar? Jadi yang utama adalah keberpihakan kepada murid. Jadi tujuan pendidikan katanya ada 3 itu. Yang pertama untuk murid, yang kedua untuk murid, kemudian yang ketiga untuk murid. Memang keberpihakan kepada murid. Bapak Ibu, saya mencatat semalam di yang IG live-nya Pak Nuno dengan Pak Nino itu ya. Nah, katanya belajar itu punya tujuan masing-masing. Dan yang paling penting dari itu adalah berangkat dari niat tulus untuk mengembangkan diri, berdampak dan tentu saja keberpihakan pada murid. Ini juga saya hubungkan dengan ceritanya Pak Zul. Pak Zul ini kepala BESKAK, Badan Standar Kurikulum ya. Dia bilang seperti ini Bapak Ibu. Kenapa guru itu selalu tampil awet muda? Mungkin kalau disandingkan dengan muridnya yang diajar 10 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu, masih awet muda juga. Ini pertanyaan yang sering kita dengarkan, walaupun jawabannya aneh-aneh. Ada juga yang bilang itu guru karena selalu bergaul dengan anak-anak muda, selalu bergaul dengan murid-murid, jadi dia tampil muda. Tapi menurut Pak Sul, itu karena jadi mengajar itu atau bertindak sebagai guru itu sama dengan seorang olahragawan. Jadi olahragawan itu berolahraga, capek. Misalnya dia lari 3 kilo atau 10 kilo lah 2 kali seminggu. Itu tentu dia akan capek. Dia mengeluarkan tenaga, effort, energi dan lain sebagainya. Tapi bersama dengan keluarnya energi itu, bersama dengan tenaga yang dia keluarkan, bersama dengan capeknya itu, juga akan keluar penyakit-penyakit fisik dalam dirinya. Massa ototnya bertambah. Pokoknya penyakit-penyakit dihindarkan. Itu juga yang terjadi dengan guru. Bersama dengan usahanya mengembangkan diri, bersama dengan keikhlasannya untuk belajar, bersama dengan keikhlasannya untuk mengajar, itu juga akan menghilangkan penyakit-penyakit
hati atau penyakit-penyakit non fisik dalam dirinya. Nah, seorang guru akan selalu menjadi bahagia. Nah, itu mungkin yang menyebabkan si guru ini selalu tampil ceria dan awet muda. Seperti itu yang disampaikan Pak Sul. Kemudian saya juga tertarik di TPD 06-nya. TPD 06 ya? Iya betul, TPD 06-nya KGBN Pangkep. Di akhir ini Bu Anita, Ketua BPP, Badan Pengurus Provinsi ya, mengatakan, ya mengapa harus menjadi guru Merdeka Belajar? Karena hanya guru yang belajarlah yang berhak untuk mengajar. Luar biasa. Karena hanya guru yang belajarlah yang berhak untuk mengajar. Ini kalau kita tanamkan ke dalam diri kita, malu-malu tongki masuk ke dalam kelas ini kalau kita mengembangkan diri seadanya atau kita belajar seadanya. Dan memang sudah saatnya ya Bapak Ibu, sudah saatnya kita untuk senantiasa belajar. Nah, kita masuk pada pengembangan diri guru Merdeka Belajar. Bagaimana cara mengembangkan dirinya? Guru Merdeka Belajar itu mengembangkan dirinya bagaimana? Yang pertama ada kemerdekaan. Ini juga menjadi misi dari komunitas guru belajar Nusantara. Ada kemerdekaan di situ, atau kami memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana kemerdekaan itu? Guru Merdeka Belajar mempunyai kesempatan untuk menentukan tujuan, cara dan refleksi belajar untuk terus-menerus melakukan pengembangan diri. Ya, untuk terus-menerus melakukan pengembangan diri. Si guru ini memiliki kemerdekaan, atau si guru ini untuk mengembangkan diri menjadi guru Merdeka Belajar, itu dia harus diberikan kemerdekaan, atau dia harus merebut kemerdekaannya sendiri. Dari apa? Ya dari dirinya sendiri Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Guru Merdeka Belajar mempunyai kesempatan mengembangkan kompetensinya. Nah, kompetensi itu tidak boleh mandek, dia harus senantiasa dikembangkan. Kita harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan arus-arus budaya yang juga dilalui oleh anak didik kita, ya, dilalui oleh siswa-siswa yang kita ajar. Nah, kita harus maka dari itu memang kita harus senantiasa mengembangkan diri. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Bagaimana kolaborasi itu? Guru Merdeka Belajar mempunyai kesempatan melakukan kolaborasi dengan guru dan komunitas untuk menghasilkan karya yang mencapai tujuan bersama. Selama ini sering sekali kita temukan bahwa masalah saya di kelas, yaitu masalah saya dan kelas saya, tidak ada hubungannya dengan guru lain misalnya, tidak ada hubungannya dengan ini, pokoknya saya yang harus menyelesaikan. Nah, itu sebuah miskonsepsi dan sudah saatnya diubah. Kita harus bergabung dengan guru-guru yang lain, kita harus mempercakapkan masalah kita dengan masalah guru yang lain, karena mungkin ada guru yang lain yang memiliki praktik baiknya yang bisa mensolusikan permasalahan kita di kelas itu. Dari komunitas kemudian kita banyak belajar. Inilah yang kita lakukan di KGBN ini. Jadi kita percaya memperbanyak memperbanyak komunikasi antar guru, membuka ruang-ruang kolaborasi antar guru, belajar dari guru yang satu ke guru yang satu. Itu akan mengembangkan diri kita masing-masing Bapak Ibu. Yang keempat adalah karir. Guru Merdeka Belajar mempunyai kesempatan untuk mengenali, memilih, merencanakan, dan mengembangkan karir sesuai dengan potensi dan aspirasinya. Jadi selain menjadi guru, ada banyak juga hal yang bisa kita lakukan, yang juga sinkron dengan profesi kita sebagai seorang guru. Jadi tidak stop hanya pada mengajar dan kemudian selesai. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Nah, sekarang baru kita masuk ke PMM. Ya. PMM kan platform yang disiapkan pemerintah ya, Bapak Ibu. Mengapa PMM? Ya PMM ini hanya salah satu. Ada banyak platform-platform lain yang salah satu nanti akan dibahas oleh Miss Emi ya. Kemudian PMM, kita lihat PMM. Saya ubah share screen-nya dulu ke PMM. Nah, ini ya Bapak Ibu, Merdeka Belajar, platform Merdeka Belajar. Tentu untuk mengakses platform Merdeka Mengajar ini, kita membutuhkan akun belajar. Akun belajar bisa didapatkan melalui
melalui operator di sekolah. Nah, kalau misalnya lupa lupa passwordnya, nah di operator juga bisa diurus supaya passwordnya bisa selesai, bisa diambil ulang. Apa-apa saja yang ada di platform Merdeka Belajar ini Bapak Ibu, fitur yang pertama adalah asesmen murid. Ini bisa kita lakukan ya untuk melakukan asesmen murid. Asesmen numerasi ada, kemudian asesmen literasi juga ada. Yang selanjutnya adalah perangkat ajar. Nah di sini kita bisa mulai dari berbagi perangkat ajar atau melihat dan mendownload perangkat-perangkat ajar yang sudah di upload oleh teman-teman guru kita. Tentu saja semua perangkat ajar yang ada di PMM ini itu perangkat ajar yang sudah terverifikasi. Kalau di SMK memang masih agak kurang ya perangkat ajarnya, tapi insya Allah ke depan paling tidak di pertengahan tahun ini kan sudah lewat ya, pertengahan tahun ini bulan 7 atau 8 itu akan diupload cukup banyak modul. Kebetulan kami terlibat dalam pengkurasian modul-modul SMK yang dibuat oleh teman-teman dari SMK Pusat Keunggulan maupun oleh teman-teman SMK yang ditunjuk. Ada kurang lebih banyak lah. Satu gelombang saja itu sekitar 50-an modul. Nah, kalau ada 4 gelombang berarti ada 200-an modul ditambah lagi SMK PK. Dalam waktu yang tidak cukup lama lagi, modul-modul SMK juga sudah akan memenuhi PMM ini. Sama dengan kalau di SMA sudah banyak sekali, SMA, SD, SMP dan lain sebagainya. Sudah banyak sekali Bapak Ibu, tentu saja itu bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan di sekolah kita masing-masing. Dan yang menarik dari Merdeka Belajar ini ada pelatihan mandiri. Ini ada topik-topiknya ya. Bisa kelihatan di sini kita memilih topik apa ya Bapak Ibu. Ada kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, perencanaan pembelajaran, asesmen dan lain sebagainya, ada banyak ini. Ini bisa kita selesaikan dan Bapak Ibu menyelesaikannya cukup dengan menonton, kemudian menjawab asesmennya, kemudian tentu saja ya kita harus mencatat bagian-bagian pentingnya dan menerapkannya dalam pembelajaran kita, kemudian kita juga melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Sertifikatnya lumayan, itu sertifikatnya sertifikat nasional. Sedikit miskonsepsi dalam PMM ini karena di beberapa daerah kami mendengar bahwa PMM itu menjadi sesuatu yang diwajibkan kepada guru, karena tidak diwajibkan kemerdekaannya hilang. Si guru tidak lagi merdeka untuk belajar di PMM, tapi justru menjadi kewajiban. Akhirnya ya ada yang PMM-nya selesai tapi itu dikerjakan atau ditontonkan oleh tonton ji, kemudian tinggalkan. Asesmennya dikerjakan oleh orang. Saya kira ini yang kita tidak inginkan ya Bapak Ibu. Kita kembali tadi bahwa kunci pengembangan diri guru Merdeka Belajar itu ada 4. Yang pertama sekali adalah kemerdekaan. Ya, kemerdekaan. Kita sendiri yang menentukan tujuan belajar kita. Sebagai guru juga seperti itu. Yang paling penting dari tujuan adalah niat ikhlas untuk kemudian mengembangkan diri dan mengembangkan murid-murid kita. Itu saya kira. Ini ya. Kemudian ada juga aksi nyatanya. Nah, yang menarik ketika kita sudah menyelesaikan modul-modul di kurikulum Merdeka ini, di PMM ini modul-modulnya Bapak Ibu. Satu modul begini ada banyak lagi videonya di dalam. Ini kita tinggal lihat videonya, lihat videonya, resapi, diperhatikan, dicatat hal pentingnya, kemudian selesaikan latihan pemahamannya. Ada cerita reflektifnya, kemudian di akhir setelah selesai semua modul itu kita akan mengupload aksi nyata. Nah, ini aksi nyatanya diupload. Bagaimana sih aksi nyata itu ya? Seperti inilah Bapak Ibu. Nanti kita diberikan 3 pilihan itu untuk aksi nyata, paling tidak 3 pilihan. Ya. Nah, ini kemarin saya masukkan aksi nyata ini dalam bentuk PDF ya. Ini juga bagian dari tugas kemarin di guru penggerak. Saya masukkan lagi ini. Kemudian itu diverifikasi oleh tim, ada timnya PMM untuk melakukan verifikasi. Memang kadang agak lama ya Bapak Ibu. Saya sudah lama, misalnya ada teman-teman, saya sudah lama kirim ini, ada 2 bulan, kok belum keluar-keluar. Ya, memang sekitar 2 bulanan, agak lama karena banyak sekali. Saya ada teman yang verifikasi ini, memang banyak sekali aksi nyata guru-guru yang masuk, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memverifikasinya. Tapi ya ditunggu saja. Kalau belum keluar sertifikatnya, kerjakan lagi modul berikutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita ke yang lain selain pelatihan mandiri ini di PMM, bukti karya. Nah,
setiap guru itu bisa mengupload video bukti karyanya. Kemudian ada juga komunitas. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya mau perlihatkan. Di komunitas KGBN Pangkep juga sudah ada di PMM. Ada KGBN Pangkep. Besar harapan kami Bapak Ibu menjadi bagian dari KGBN Pangkep. Jadi silahkan menjadi pengikut ya di KGBN Pangkep. TPD ini saya tadi kemarin ya saya mau masukkan ini menjadi webinar dijadwalkan ya, karena ini kan kita bisa menjadwalkan webinar di sini. Ternyata untuk penjadwalan webinar itu minimal 3 hari sebelum webinar itu sudah harus dijadwalkan di KGBN di komunitas. Nah, akhirnya kemarin sudah lewat. Nah, insya Allah nanti di webinar berikutnya baru kita masukkan. Jadi teman-teman silakan menjadi pengikut di komunitas KGBN Pangkep yang sudah ada di PMM. Ada implementasi kurikulum merdeka, ada panduannya, panduan pembelajaran dan asesmen dan panduan lainnya ya Bapak Ibu. Panduan lainnya. Pelatihan mandiri, bukti karya, komunitas, kemudian video inspirasi. Saya juga sering menonton video-video inspirasinya nih. Video inspirasinya menarik, ada dari inibudi.org, kemudian ada dari inovasi ya, dan lain sebagainya. Jadi menarik sekali ini video-video inspirasinya. Silahkan nanti di explore ya Bapak Ibu. Kemudian ada LMS. Ini LMS saya coba buka-buka kemarin. Ternyata sepertinya kita harus dijadwalkan ini. Harus terdaftar untuk menjadi bagian untuk pelaksanaan. Katanya LMS ini nanti akan menjadi semacam sertifikasi ya terhadap satu kompetensi. Mungkin nanti akan dijadwalkan siapa yang berhak untuk ikut di LMS itu. Ya, sama dengan uji kompetensi nih Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada tentang kurikulum merdeka, ada prinsip dasarnya, ada P5, kemudian ada CP dan ATP, ya. Kita bisa lihat semua dokumen-dokumennya di sini. Singkat kata Bapak Ibu, platform Merdeka Mengajar ini memang dipersiapkan oleh pemerintah untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh guru-guru untuk belajar dan mengembangkan diri bagaimana sih sebetulnya kurikulum merdeka itu. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa penerapan kurikulum merdeka yang diinginkan pemerintah kan ada 3 Bapak Ibu. Mulai dari mandiri, yang kedua kan mandiri belajar, kemudian mandiri berbagi. Saya lupa yang satu. Yang satu itu sekolah yang masih memilih kurikulum K13 misalnya, tapi dia sudah menerapkan sebagian besar dari prinsip-prinsip kurikulum merdeka atau prinsip-prinsip merdeka belajar. Ya, kemudian yang kedua adalah mandiri belajar. Nah, mandiri belajar otomatis sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, pertanyaannya kemarin, kalau misalnya di awal kan kita juga belajar bagaimana sebetulnya di PMM, kita mulai dari mana? Nah, silakan Bapak Ibu untuk belajar itu kita mulai dari pelatihan mandiri. Nanti kita dilihat, ini kan ada seri pelatihannya, menciptakan kelas merdeka. Dan kita lihat dari seri pelatihan yang tentu saja yang paling mudah atau yang paling kita butuhkan. Jadi kata Prof. Quraisyihab ya, ilmu yang wajib dipelajari oleh seseorang itu adalah ilmu yang dengannya kewajibannya itu akan menjadi lebih baik. Ya, jadi sebagai seorang guru P5 misalnya, maka yang wajib saya pelajari di PMM ini ya P5 lah. Nah, topik P5 misalnya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari mana memulainya? Saya kira demikian. Secara teknis PMM sebetulnya ini platform yang mudah. Ini juga bisa di-download di Play Store ya, supaya kita bisa akses melalui handphone. Bahkan aksesnya di handphone sangat mudah dan friendly. Ya, di awal-awal kita membaca bahwa PMM ini memang dikembangkan sudah menerapkan teknologi-teknologi canggih, misalnya sudah ada artificial intelligence di dalam, kemudian machine learning dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu tinggal komitmen kita, kemerdekaan kita, kemudian bagaimana caranya memanfaatkan platform ini untuk belajar. Nah, tentu saja akan lebih menarik kalau kita tergabung dalam sebuah komunitas, karena di komunitas kita saling belajar dan saling memotivasi diri.
ada saat-saat kita semua merasa down, merasa aduh saya tidak bisa apa-apa ini, saya lagi malas. Tapi kalau kita bergabung di komunitas itulah kemudian sama dengan waktu kita mahasiswa, kalau kita bergabung di kajian-kajian, nah kita diharapkan untuk senantiasa bersama dengan jamaah, karena ada saat-saat memang iman kita di titik-titik terlemah. Nah, dengan berjamaah, nah itu biasa kita termotivasi lagi. Itulah saya kira manfaatnya kalau kita bergabung di komunitas Bapak Ibu. Saya kira demikian Pak Resmi. Tentu saja nanti akan disempurnakan oleh Miss Emi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih Pak Jayadi, materi yang disampaikan ini sangat luar biasa. Mungkin teman-teman punya hal yang ingin disaringkan atau ditanyakan, tapi tahan dulu ya. Jadi sebentar kita akan diskusi, sharing bersama. Namun selanjutnya kita akan dengarkan materi berikutnya dari Ibu Emi Hardayanti dari Pensi BPN KGBN. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suara saya terdengar jelas, Pak? Jelas, Ibu. Alhamdulillah. Selamat malam semua teman-teman Pangkep tetangganya Maros. Kebetulan saya tinggalnya di Maros, Bapak Ibu. Jadi bertetangga aja dengan Pangkep. Ya, terima kasih banyak kesempatannya diajak dikasih kesempatan diajak untuk bertandang ke Pangkep untuk sharing. Kalau tadi Pak Jayadi ngobrol dan bahas tentang platform PMM, nanti kita akan, kalau sama saya, nanti kita akan ngobrol tentang platform sekolah.mu atau sekarang itu kita sebutnya karir.mu. Nah, saya izin mau share screen Bapak Ibu. Kalau misalnya suara saya putus-putus, boleh langsung dipotong ya. Bentar, saya izin share screen dulu. Okay. Sebenarnya kemarin itu waktu dikontak sama Bu Lina, saya disampaikan untuk mungkin demo ya Pak Resmi, untuk bagaimana membuat akun di sekolah.mu atau gambaran program apa saja yang ada di dalamnya. Jadi ini juga cuma judul lewat-lewat aja sih, karena kan tadi udah dibahas sama Pak Jayadi tentang guru Merdeka Belajar. Ini karena slide-nya aja kebetulan, mohon maaf ya nggak nyambung. Perkenalan dulu deh, mungkin nggak ada yang kenal, kayak pendatang baru. Jadi saya ini merasa pendatang baru Bapak Ibu, mohon maaf semuanya jika ada salah kata. Jadi sekarang saya itu saya di e-playernya, sekarang saya bergabung di tim pensi, mungkin di KGBN Pangkep juga ada ya tim informasi, di BPN KGBN Pusat gitu, sebagai sekretaris dari Mas Idam, mungkin yang sering sapa-sapa IG atau sapa-sapa sosmednya KGBN. Inilah kita para belakang layar. Jadi saya membantu komunitas di bagian informasi. Nah, yang mau silaturahmi setelah sesi ini atau mau tanya lebih lanjut tentang platform karir.mu, selain tempat belajar tadi yang PMM, itu boleh banget DM atau kita WhatsApp. Kalau misalnya masih belum jelas nanti ketika kita demo akun, mau buat akun belajar mandiri juga setelah ini, boleh langsung kontak saya, emailnya juga boleh di sini, boleh juga DM IG saya, kita follow supaya bisa lihat cek story Guru Merdeka Belajar. Sekarang sebagai kepala di SD Lazuardi Makassar, kemudian selain itu juga pelatih Yayasan Guru Belajar. Dulunya kampus Guru Cikal ya, sekarang lebih besar lagi Yayasan Guru Belajar, dan penggerak komunitas Guru Belajar Nusantara. Saya dulu tergabungnya di KGBN Makassar, Bapak Ibu. Oke.
Mungkin kalau kayak ini tadi udah ya, Bapak Ibu, saya nggak usah ini, saya mau langsung demo aja. Mau langsung demo tentang ini. Bapak Ibu di sini yang ada di Pangkep dan sekitarnya yang lagi di sesi ini sudah kenal enggak dengan dua platform yang ada di layar? Kalau belum kenal ketik angka 0, kalau sudah kenal ketik angka 1. Ayo, boleh dong dibantu Bapak Ibu tulis di kolom chat apakah sudah mengenal platform 2 di layar Bapak Ibu, sekolah.mu atau karir.mu atau salah satunya atau keduanya lah. Oke, masih ada yang 0. Oke, baik. Ya, kebanyakan yang satu nih, pasti para penggerak KGBN Pangkep yang satu yang sudah berselancar di platform ini. Kita ada 60-an orang di dalam room. Ini kita berasa sesi offline, jadi kita ramaikan room meetingnya dengan angka, oh masih banyak yang 0 ternyata. Oke. Wow, masih banyak yang 0. Tapi pasti untuk platform PMM yang tadi, yang Pak Jaya sharing, pasti semua ketik 1 tuh. Tadi kalau ditanya, pastinya ketik 1 karena itu langsung, kalau saya bilang sih pergerakannya kan dari kementerian ya, jadi lebih masif banget promosinya teman-teman belajar ID untuk promosi platform Merdeka Mengajar. Nah, iya, kalau kita lihat persentasenya itu banyak kan yang masih 0 Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nah, beruntung banget kita dipertemukan di room ini, jadi keluar dari sesi ini bisa tahu bukan hanya sumber belajar PMM saja yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk memproses diri, memperbaiki diri untuk menjadi guru Merdeka Belajar, tapi platform sekolah.mu atau karir.mu ini merupakan juga salah satu platform yang banyak tersedia program-program yang nggak kalah juga deh, maksudnya bukan untuk bersaing ya, tapi kita saja nih yang milih mau belajar dari PMM kah, sekolah.mu kah, karir.mu kah, atau platform LMS lainnya atau platform digital lainnya. Nah, kalau tadi udah banyak nih yang jawab 1 atau 0, kebanyakan 0 ya. Sekarang Miss Emi mau tanya, siapa yang sudah ikut pelatihan guru Merdeka Belajar di GBB? Guru belajar berbagi, ketik 0 yang belum, ketik 1 yang sudah. Ini pertanyaan kedua nih. Jadi kita main asesmen awal dulu nih, kayak kita ketemu murid sih. Jadi kalau ketemu murid kita mau asesmen diagnostik, ketemu teman-teman Bapak Ibu guru yang di Pangkep dan Kepulauan, kita asesmen diagnostik juga. Yang sudah pernah ikut pelatihan guru Merdeka Belajar yang di GBB, guru belajar berbagi, boleh ketik 1, yang belum boleh ketik 0. Wow, serius Bapak Ibu 0? Belum ada yang pernah ikut? Oh, ada Bu Suprihatinor, makasih Bu. Ibu menjadi 2 dari 10 orang yang mengikuti pelatihan GBB, guru Merdeka Belajar. Wow. Ini Bapak Ibu, saya mau tanya, punya SIMPKB kayaknya Bapak Ibu ya. Karena kan kita bisa ngakses GBB ya pakai akun SIMPKB, sama dengan PMM sebenarnya, pakai akun belajar.id. Oke. Serius? Hanya beberapa dari 10 orang, mungkin saya akan hitung cuma 3 yang pernah ikut modul guru Merdeka Belajar di platform GBB. Kan ini semua terintegrasi ya Bapak Ibu, PMM, GBB, apalagi tuh yang platform yang diluncurkan oleh Kementerian untuk seri guru seri Merdeka Belajar maksud saya. Oh ya Allah, belum ada Pak, masih bisa diakses di kalau nggak salah. Malah saya itu mau kasih bocoran sebenarnya. Kalau yang sudah oke, Bu Marwah, Bu Nurlina, oke ya Bu Lina pastilah, nggak mungkin nggak itu ngakses. Soalnya Bapak Ibu, bukan bocoran lagi, ini rahasia umum sih sebenarnya. Kalau udah ngakses, saya akan tanya Bu Lina misalnya atau Bapak Ibu yang udah ngetik 1, yang ngakses guru Merdeka Belajar di GBB itu, kalau sudah lihat atau ikut modul di sekolah.mu, pasti sadar, loh ini kok modul yang sekolah.mu ada di
platform guru belajar berbagi. Ya, that's right, benar sekali. Jadi itu diadaptasi dari platform sekolah.mu. Nah, platform sekolah.mu dan karir.mu ini Bapak Ibu merupakan platform yang sangat familiar yang digunakan oleh Bapak Ibu guru penggerak atau anggota dari KGBN. Seperti itu. Jadi kalau penggerak KGBN itu pasti udah nggak asing lagi, sudah nggak asing lagi dengan yang disebut dengan sekolah.mu, karena kita mengakses modulnya di situ, belajar mandirinya di situ. Nah, saya akan perlihatkan ya seperti apa platformnya. Sebentar. Nah, seperti ini. Silakan diisi. Semoga ini tershare. Sedang dalam masa bonus demografi yang akan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ini. Namun kita punya tantangan besar di pendidikan untuk memastikan bahwa kualitasnya tercapai, memastikan semua dan setiap anak mencapai kompetensi dan bisa berkontribusi untuk negeri ini. Banyak program-program unggulan di berbagai sekolah, namun tidak semua anak bisa menikmatinya. Sekolahmu adalah platform untuk berkolaborasi. Sekolahmu adalah sekolah dengan sistem blended learning terintegrasi digital yang pertama di Indonesia, menghubungkan ribuan sekolah, ribuan guru, profesional di dunia usaha dan industri untuk memberikan program-program terbaik bagi setiap anak di penjuru negeri. Sekolahmu hadir dengan program-program yang berkualitas untuk memastikan semua anak dapat menumbuhkan minat dan bakatnya dengan utuh. Programnya dilakukan dengan offline maupun online dan sangat terintegrasi, memudahkan dengan teknologi. Di sekolahmu ada berbagai fitur layanan, paket belajar mandiri, persiapan ujian, kelas belajar khusus, dan persiapan karir yang dapat dinikmati anak berbagai usia. Sekolahmu memungkinkan murid untuk bertanya pada guru-guru yang profesional dan pengalaman, punya asisten belajar online yang bisa menjawab berbagai pertanyaan. Sekolahmu memastikan murid-murid siap untuk ujian, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi memahami apa yang selama ini dipelajari untuk tantangan dan tujuan apapun. Di sekolahmu, ada program kelasmu di mana sekolah-sekolah berkolaborasi, menyediakan program unggulan untuk murid di sekolah masing-masing, dan kemudian memberikan kredit. Ada juga program karirmu yang memungkinkan murid mengeksplorasi minat dan bakatnya sejak dini, belajar dari pakar dan ahli lewat berbagai proyek dan program magang yang berkualitas, dan kemudian memungkinkannya menghadapi dunia nyata sesudah ini. Sekolahmu, kolaborasi untuk pendidikan Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu menyimak video ini, yang disebut Bu Ella itu sekolah.mu dan banyak kan menyebut murid Bapak Ibu. Nah, maka dari itu dulunya sekolah.mu ini digunakan juga oleh para guru senusantara, khususnya para penggerak KGBN, para anggota KGBN untuk menuntaskan modul guru Merdeka Belajar. Namun sekarang untuk membagi segmennya itu sekolah.mu dipecah menjadi karirmu Bapak Ibu. Sekolah.mu itu fokus untuk murid. Untuk karirmu fokus untuk pengembangan guru. Nah, jadi kalau untuk buat ngakses pengembangan guru, pengembangan diri guru, modul-modul asesmen, modul-modul diferensiasi, kita langsung bertanda ke karir.mu. Nanti saya akan perlihatkan platformnya. Kemudian sekolah.mu bukan berarti ditinggalkan. Kalau tadi yang ngetik angka 1 itu masih yang waktu saya tanya udah tahu sekolah.mu pasti udah punya akun. Jangan merasa berkecil hati kalau misalnya sudah punya akun sekolah.mu berarti harus buka akun di karir.mu lagi dong Miss. Oh nggak usah. Itu kalau kita udah punya akun di sekolah.mu, kita otomatis kalau kita punya status sebagai seorang guru, bukan peserta didik, kita statusnya di profil itu sebagai guru, maka kita langsung terlink ke karir.mu Bapak Ibu. Jadi nggak usah buat 2 akun. Jadi cukup 1 akun sekolah.mu yang pernah dipakai pelatihan mandiri, kemudian nanti ketika mau lagi ikut pelatihan melalui modul, apalagi nanti udah mau TPN 10, pasti kita akan semakin banyak berselancar di platform karir.mu ini. Otomatis akunnya cuma 1, itu aja yang kita di sekolah.mu dan di karir.mu. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Saya coba lanjut ya di sini. Nah, jadi
Kalau tadi di PMM Pak Jaya ngobrol tentang di mana kita bisa temukan PMM, bisa di Android juga, di Android. Kemudian kalau sekolah.mu atau karir.mu ini juga bisa diakses di Android, Bapak Ibu. Jadi bisa by website di di Google Chrome, bisa juga kita download di handphone. Jadi fleksibel belajar, menuntaskan modul, nggak harus buka laptop, sama dengan PMM ya, nggak harus buka laptop, tapi bisa juga diakses lewat handphone untuk menyelesaikan tahapan-tahapan modul yang ingin kita pelajari. Dan memang benar-benar modulnya itu interaktif Bapak Ibu. Nah, kalau kita bisa akses di sini ya, tadi saya bilang nyampainya bisa di Google Chrome, bisa juga melalui Play Store untuk di-download. Nah, ini kalau buat akun sih sebenarnya, kalau buat akun Bapak Ibu sama banget ketika Bapak Ibu bikin akun Facebook, akun Instagram. Jadi buat akun di sekolah.mu atau karir.mu, tapi kita bukan meninggalkan sekolah.mu ya, kita akan pindah langsung ke karir.mu khusus guru. Kita langsung pindah ke karir.mu. Bapak Ibu yang ingin kayak kirim di kolom chat ya. Jadi Bapak Ibu di karir.mu itu banyak sekali modul-modul asinkron yang bisa Bapak Ibu buka. Nah, dalam tanda kutip ada yang berbayar, ada yang free. Nah, saya kurang update ya, tapi terakhir beberapa modul yang gratis itu pertama nonton bareng Guru Merdeka Belajar. Ini nanti mungkin teman-teman KGBN Pangkep akan share linknya untuk yang angka 0 tadi itu, yang banyak banget ngetik angka 0 yang sama sekali belum punya akun, nanti bisa kita arahkan untuk buat akun dan bisa langsung pelajari modul gratis standar untuk jadi anggota KGBN. Jadi kita pilih modul nobar dulu, nobar Guru Merdeka Belajar, kemudian masuk ke modul GMB. GMB juga udah gratis, dulu berbayar 300.000 Bapak Ibu, sekarang udah dikasih gratis sama Yayasan Guru Belajar. Jadi linknya nanti saya juga akan coba share, pasti teman-teman penggerak KGBN Pangkep juga punya. Itu modul kedua. Modul ketiga yang gratis, menulis praktik baik mode atap. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini yang sekarang berkarir sebagai PP, pengajar praktik dan CGP, boleh tulis angka 1 di kolom chat. Yang berkarir sebagai PP, yang berkarir sebagai CGP. Ayo, ada enggak yang sekarang berkarir sebagai PP, pengajar praktik di program CGP? Guru penggerak kementerian Kemendikbud, boleh tulis angka 1. Boleh tulis angka 1. Oke, Pak Jayadi. Oke, itu tidak diragukan lagi yang lain. Bu Hera. Nah, siapa lagi? Ayo, pasti banyak nih dari sekian Bapak Ibu di Pangkep. Oke, Bu Lina. Siapa lagi? Tulis angka 1 yang berkarir sebagai PP dan CGP atau bahkan alumni CGP yang sekarang udah jadi GP, Kemendikbudristek. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kayak dites ya, mohon maaf Bapak Ibu, cuma mau memastikan, apakah sekarang Bapak Ibu yang berkarir di pengembangan karirnya itu di program guru penggerak, baik sebagai PP, CGP, pernah dengar atap? Enggak. Teknik penulisan atap. Oh, belum bertugas. Sama Pak Hairil, saya juga belum bertugas, tapi pembekalan saya dapat. Metode penulisan praktik baik atau inisiasi praktik baik, aku udah lupa nih karena beberapa bulan lalu pembekalan. Oke. Nah, modul ketiga yang saya bilang tadi akses gratis di karir.mu adalah praktik penulisan, modul praktik penulisan praktik baik. Modul penulisan praktik baik, Bapak Ibu. Nah, itu bisa diakses gratis juga. Berarti udah ada 3 link yang gratis yang bisa Bapak Ibu guru pelajari. Terus ada yang nanya, wah 3 yang gratis, banyak banget. Yang saya kasih lihat ya Bapak Ibu, yang saya sudah akses apa sih, nanti kita coba demokan buat akun. Nah, di sini ada asesmen Merdeka Belajar berbasis kinerja. Kemudian ada pengembangan kompetensi guru, ada menjadi guru blended learning.
Ini belum saya kerjakan, terakhir baru sekian persen. Nah, ini fleksibelnya, dia itu udah terlihat dari program, oh ternyata saya udah tuntas 100%, berarti udah dapat sertifikat. Udah dapat sertifikat teman-teman. Tapi kalau sama mungkin tadi seperti di PMM, kalau belum tuntas nggak akan sertifikat. Kalau saya ingat saya PMM itu kalau belum nyetor aksi nyata nggak bakal keluar sertifikatnya Bapak Ibu. Oke, jadi saya akan memperlihatkan satu modul, contoh modul yang sangat benar-benar memudahkan Bapak Ibu belajar. Pilih yang mana deh, Bapak Ibu mau buka modul yang mana? Ada asesmen berbasis kinerja. Karena kalau saya cuma kasih kata kunci buat akunnya itu sama kayak daftar IG, daftar Facebook, pokoknya daftar sosmed-sosmed lain itu sama seperti itu. Buat akunnya caranya seperti itu. Nah, supaya waktunya efisien, saya mau tanya Bapak Ibu di sini mau buka modul yang mana? Mau asesmen berbasis Merdeka Belajar berbasis kinerja, strategi pelibatan keluarga, ada juga pengembangan sekolah Merdeka Belajar, kurikulum pelajaran Merdeka Belajar, mengembangkan visi. Ini banyak banget modulnya Bapak Ibu. Saya akan buka satu sesuai pilihan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau menuliskan di kolom chat, mau dibukakan modul yang mana, silahkan. Saya akan bukakan. Ada kode etik, oh, oke, baik. Kode etik juga gratis Bapak Ibu. Saya jadi lupa. Jadi sudah ada 4 modul gratis. Ada yang pertama tadi nonton bareng Guru Merdeka Belajar, ada modul Guru Merdeka Belajar, ada modul penulisan praktik baik Merdeka Belajar, dan yang keempat ada kode etik Guru Merdeka Belajar. Jadi 4 modul ini udah gratis, difasilitasi teman-teman yang benar-benar mau kenal KGBN, silahkan selesaikan 4 modul ini. Saya yakin bisa tercerahkan. Soalnya video-video yang ada di modul itu semua adalah para penggerak-penggerak kita di KGBN Bapak Ibu se-Nusantara. Jadi yang terpilih kemarin itu seperti Ibu siapa namanya, Bu Kusuma, siapa lagi tuh banyak yang juga Bu Pima, Miss Pima kan, ada juga banyak, pokoknya banyak tuh teman-teman yang apa namanya, pelatih atau narasumber instruktur di PGP itu rata-rata terlibat dalam penulisan modul yang ada di karir.mu. Seperti itu, ada Miss Pima, kemudian ada Bu Susan. Ini semua para instruktur di PGP yang mungkin tidak asing lagi teman-teman dengar. Kemudian pokoknya banyak, Bu Lili gitu kan. Itu semua para penulis modul yang ada di platform karir.mu. Bapak Ibu silahkan tulis di kolom chat mau dibukakan modul yang mana. Nih ada banyak pemandu refleksi pelajaran Merdeka Belajar, udah banyak sih yang diarsipkan sebenarnya. Strategi numerasi Merdeka Belajar, baik yang jenjang SD SMP juga ada, yang jenjang pendidikan dasar ini yang SD, apalagi ini, diferensiasi pembelajaran, merancang RPP Merdeka Belajar juga ada, asesmen formatif juga ada, kesepakatan kelas, membuat media. Ini banyak banget Bapak Ibu. Ini modulnya saya akses. Jangan kaget ya, saya nggak bayar. Saya nggak bayar, tapi dikasih beasiswa. Jadi nanti kan TPN 10 nanti kontak-kontak para penggerak KGBN di Pangkep pasti akan dikasih voucher beasiswa kalau menjadi peserta TPN 10 nanti. Oh, mau yang nonton bareng? Bu Sup mau mintanya yang nonton bareng. Bentar. Nonton bareng semoga belum diarsipkan ya. Ini dia, mohon maaf saya belum selesai. Bukan nggak selesai di platform ya, tapi saya memang ikut modul nonton barengnya itu luring Bapak Ibu. Jadi nobar itu bisa dilakukan luring, bisa juga ikut daring di platform karir.mu. Kemarin saya ikut modul nonton bareng Guru Merdeka Belajar itu luring, langsung bersama teman-teman penggerak di Makassar dan Maros. Nanti teman-teman juga mungkin yang pernah mengadakan nobar pasti tahu. Nah, kalau mau nobar mandiri di rumah sambil lihat handphone bisa bisa akses modulnya di karir.mu. Ini tadi sepermintaan Guru, saya kasih lihat ya. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. LMS banget. Waktu berapa menit lagi Pak Resmi, saya langsung di cut ya kalau
sudah melewati batas nih. Seperti ini Bapak Ibu. Bentuknya seperti ini. Sama dengan Bapak Ibu ketika memberikan topik belajar di Google Classroom. Jadi bentuknya kayak LMS. LMS sederhana kan Google Classroom nih Bapak Ibu. Kalau LMS yang kompleks kayak PMM tadi sama Karir.com itu kayak gini. Pokoknya kalau aktivitasnya sudah selesai maka akan centang hijau. Nah, ini modelnya. Ada pra-assessment. Kita akan diminta untuk menceritakan kenapa sih mengikuti modul nobar. Nah, Bapak Ibu sisa klik saja. Di samping instruksi itu ada diskusi. Nah, di kolom diskusi ini kita bisa mengirimkan jaringan ya, kenapa nggak keluar? Semoga jaringan. Kalau kita klik kolom diskusi itu banyak banget komentar dari teman-teman Sanusantara yang pernah akses modul ini. Seperti itu, karena kayaknya saya udah ngisi maka dia tidak muncul. Saya akan pindah ke kisah guru belajar. Nah, kisah guru belajar ada instruksi, ada materi. Ini ada videonya Bapak Ibu. Nah, kisah guru belajar ini Pak Nuno, apa yang kenal Pak Nuno kemarin baru live dengan Pak Nino Adiutomo, ya kan? Pak Nuno itu kan ketua kita, ketua umum KGBN. Beliau menjadi inspirasi di video nobar ini. Nah, kalau di modul GMB sendiri ada juga inspirasi penggerak lain. Jadi, ayo Bapak Ibu, setelah sesi ini kita buat akun bareng, apalagi teman-teman yang masih mengetik nol tadi, untuk bisa bikin akun supaya bisa menuntaskan empat modul gratis. Kalau yang berbayar, boleh konsultasi sama teman-teman pengurus KGBN Pangkep. Gimana kita mendapatkan modul gratis, gimana caranya? Pasti diminta ayo ikut TPN 10. Nah, kalau kita putar kurang lebih ceritanya seperti ini. Tidak bisa dipungkiri, kita maklumi saja bahwa mereka belajar komputer selama ini tanpa menyentuh komputer, alat komputer itu sendiri. Keadaan geografis di Petung Riono sendiri yang memang bergunung, berbukit, tengah hutan, dan ya seperti ini, mudah hujan. Ini saya nggak putar sepenuhnya ya Bapak Ibu, lama-lama kita sampai jam 12 ini hanya untuk menuntaskan 4 modul. Jadi gambaran saya spill aja isinya nobar, karena tadi Bu Supriyati mintanya modul nobar, saya bukakan, saya spill isinya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah selesai menonton, dia akan centang hijau, dan after itu Bapak Ibu akan diminta untuk menuliskan refleksi. Kemudian akan diarahkan menonton video lagi tentang pemaparan kenapa sih guru harus berkomunitas. Tadi Pak Jaya udah nyinggung kenapa guru harus berkomunitas. Saya juga waktu awal jadi guru tidak berkomunitas, kerjanya cuma rumah sekolah. Sekarang malah ketagihan berkomunitas Bapak Ibu. Jadi tadi yang masih mengetik nol, segerakan buat akun di sekolah.mu, karir.mu. Sekolah.mu tadi hanya khusus untuk pelajar, murid. Sekarang kita pindah ke karir.mu, silakan buat akun, karena akses modul tidak terbatas, baik yang berbayar dan tidak berbayar. Yang gratis ada listnya, link modulnya nanti akan diberikan. Yang berbayar, tunggu-tunggu kita nanti rezeki voucher gratis dari TPN 10 atau teman-teman BPN. Biasanya itu ada akses voucher gratis pelatihan, apalagi teman-teman yang kemarin ikut program PPMB, ikut program apa tuh, banyak banget program-program percepatan Merdeka Belajar yang kita memang dikasih beasiswa untuk belajar. Termasuk kemarin dapat Pak Jaya pasti nge-share di teman-teman grup anggota kan tentang pelatihan prakerja yang kita bekerja sama dengan karir.com. Ada nggak yang dapat broadcastnya? Iya, sudah tersebar. Alhamdulillah. Nah, itu yang nanya ada tuh, yang kirim di DM KGBN. Ini modulnya, ini kartu prakerjanya berupa pelatihan atau berupa uang? Gitu. Ya, kita jawabnya berupa pelatihan karena nanti akan dikasih biaya yang nanti akan mengarahkan Bapak Ibu yang terpilih untuk mendapatkan pelatihan prakerja itu adalah orang-orang yang sudah ber-KTA atau yang memiliki kartu tanda anggota KGBN, dan nanti akan diberikan akses voucher beberapa modul pengembangan guru di karir.mu. Bayangkan teman-teman aku
Aduh, saya lupa itu berapa ya, nominalnya kemarin 700.000, saya lupa. Karena yang berurusan itu tim kerjasama BPN yang bekerja sama juga dengan BPK daerah, termasuk Pangkep, Maros, Makassar, dan teman-teman kita di Sulawesi Selatan. Seperti itu, mungkin waktunya sudah habis untuk saya. Karena kalau saya memutar modul semua ini sampai jam 12 Bapak Ibu. Banyak banget program. Ini bahkan akun saya pinjamkan ke guru-guru loh di sekolah saya. Tapi syaratnya harus jaga kerahasiaan. Jadi kalau di sekolah saya itu pakai teknik beli 10 modul gratis ya, TPN 9 kemarin. Beli 10 modul, maka 10 guru di sekolah saya harus melakukan penyembasan modul tersebut ke guru lainnya di tim. Jadi itu percepatan Merdeka Belajar yang kami lakukan di sekolah yang berkaitan dengan karir.mu. Seperti itu. Itu saja Pak Resmi dari saya. Iya Bu Emi, terima kasih Miss Emi atas pemaparannya. Mungkin teman-teman tambah penasaran nih bagaimana isi dari sekolah.mu dan karir.mu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita melangkah di sesi berikutnya. Ini ada 3 platform yang kemudian disampaikan dari Pak Jayadi, Ibu Emi. Nah, tinggal bagaimana kita memilih dan memanfaatkan platform tersebut untuk senantiasa belajar dan terus belajar sebagai seorang guru. Nah, kata-kata yang disampaikan tadi oleh Pak Jayadi bahwa yang berhak mengajar adalah mereka yang senantiasa belajar. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau didiskusikan atau boleh dalam bentuk sharing mungkin di kesempatan ini atau ingin ditanyakan terkait materi pada malam hari ini. Silakan Ibu, Bapak Ibu. Ada Yang resen tadi kayaknya. 3 orang Pak, ada resen. Soalnya saya pakai HP. Oh ya, saya bantu. Apa nih ya? Ada Sarvia Iya. Parit, ada Pak Suparman, kemudian ada Ibu Supriyati Nur. Silahkan. Oh, ini Ibu yayasan saya nih, Ibu Haji, Ibu Cerita. Ayo silakan Ibu Bunda Haji. Tadi siapa ya? Pak Suparman, ini Pak PP kita ini. Parman. Dipersilakan Bapak Ibu. Siapa duluan nih? Pak Suparman ya? Ada? Ya, halo. Ah ya, silahkan Pak. Ya, silakan. Mohon maaf, saya kamera. Diperkenalkan Bapak dari mana dan namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparman. Saya adalah guru di Kabupaten Pangkep juga. Alhamdulillah, terima kasih Pak Jayadi dan teman-teman lainnya yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dalam artian dimanapun kita bisa belajar. Untuk Bu Emi mungkin sebagai kepala sekolah, saya ingin bertanya bahwa di sini kan tadi dibahas Pak Jayadi tentang salah satunya adalah belajar itu adalah berdiferensiasi. Nah, di sini tadi dibahas bahwa ternyata kalau kita belajar di LMS atau modul-modul diajarkan ternyata tidak berdiferensiasi. Dan Bapak dan Ibu guru juga yang mengikuti itu adalah mereka sebenarnya adalah butuh berdiferensiasi juga dalam konten atau dalam pengerjaannya. Toh mereka juga bisa mengerjakan secara bersama. Ini artian terkadang memang keseragaman dalam satu metode itu sangat penting juga. Buktinya dengan LMS yang sama, guru-guru yang saya tahu pasti mereka juga memiliki talents atau potensi yang berbeda-beda, tetapi dengan LMS yang sama Bu Emi ya, ternyata mereka juga bisa menyelesaikan. Akhirnya kan terkadang kita menemukan mungkin di modul ada yang tidak sempat selesai modulnya atau yang sama karena guru juga itu adalah butuh konten yang berdiferensiasi, tapi ternyata yang diberikan adalah LMS yang berbeda, LMS yang sama. Akhirnya secara serentak seragam kita juga mengerjakan LMS itu
walaupun kita tahu bahwa Bapak dan Ibu guru yang mengerjakan, saya sendiri mungkin bukannya sebenarnya saya tidak tahu, tetapi saya menginginkan dengan metode seperti ini. Tetapi karena LMS ini adalah kayaknya istilahnya wajib, harus atau mesti, akhirnya juga terselesaikan. Nah ini juga salah satu membuktikan bahwa merdeka belajar itu seperti apa. Karena terkadang konten yang mereka diberikan, ketika mereka dibelajarkan dalam suasana tertentu, mereka juga menyelesaikan. Nah ini menjadi juga satu masalah di pembelajaran di sekolah. Kebetulan saya di SMA, ketika nanti mereka di kelas 11, kan nanti ada istilahnya menu yang diberikan kepada para peserta didik, menu apa, pembelajaran apa yang mereka disukai. Nah ini menjadi satu tantangan, challenge tersendiri, ketika mereka memilih, diberikan menu pilihan, anggaplah kayak di warung, ini seperti ini. Dan ternyata ada peserta didik yang tidak ada pilihannya, opsinya di menu tersebut. Mau tidak mau mereka dipaksa pada menu yang ada. Istilahnya mungkin karena SDM atau guru yang ada tidak ada seperti itu, makanya mereka juga mengikuti. Akhirnya dia mengikuti dan bisa. Tetapi yang menjadi permasalahan, ada peserta didik karena tidak ada, karena dia minoritas atau individu, tidak ada pilihannya, hanya akhirnya digabungkan, dikombinkan dengan menu yang sama. Ada yang bisa dan ada yang memang ternyata tidak bisa sama sekali. Bagaimana Ibu Emi di sini menghadapi peserta didik yang dipandang manusia bukan dipandang sebagai makhluk sosial, tetapi manusia dipandang sebagai makhluk individu dalam pembelajaran. Oke, bagaimana tipsnya Bu Emi terhadap permasalahan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suparman. Mungkin saya tidak perlu mengulang pertanyaannya, mungkin ini bisa menyimak supaya tidak meleset nanti saya ulang, ternyata salah. Langsung saja Bu Emi, silakan. Iya, ini kok saya berasa kayak ujian tesis ya. Terima kasih Pak Suparman. Ya, 2 poin yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Parman tadi. Saya panggilnya Pak Parman, lebih akrab. Yang pertama itu, apa kaitannya Merdeka Belajar, diferensiasi dan platform, yang memang judul kita adalah platform untuk guru Merdeka Belajar itu ya. Yang kedua itu adalah bagaimana menyikapi murid sebagai seorang individual yang membutuhkan teknik diferensiasi juga untuk memenuhi kebutuhan. Itu yang saya tangkap Pak. Nanti coba kita luruskan kalau misalnya ada yang keliru. Yang pertama itu mungkin saya berbagi praktiknya dari tim saya di SD. Tim saya di SD dalam proses menyelesaikan 10 modul itu. Jadi 10 orang menjadi penanggung jawab 10 modul untuk melakukan penugasan. Nah, tadi Pak Parman menanyakan, loh sama saja, berarti tidak merdeka belajar. Karena satu platform itu harus misalnya guru yang kita percaya bahwa murid saja kita percaya, apalagi guru memang punya kecondongannya masing-masing. Bila misalnya guru itu lebih senang audiovisual, atau ada guru yang bahkan kayak saya, jujur Pak Parman, saya itu adalah orang yang suka baca infografis. Kenapa saya tidak suka nonton video atau dengar podcast? Karena kadang saya ngantuk. Saya tertidur sambil mendengarkan modul pelatihan. Contohnya saya di PMM, saya curhat ya Bapak Ibu. Saya menonton video di PMM itu saya ngantuk. Atau bahkan saya meninggalkan handphone, dibesarkan suaranya tapi saya sambil masak, akhirnya fokus terbagi 2. Jadi saya itu lebih senang belajar dengan menggunakan infografis. Nah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan Pak Parman tadi terkait guru juga butuh diferensiasi, kemudian platform itu berarti mengikat guru yang membuat dia tidak merdeka belajar dengan alurnya yang sama. Saya punya persepsi itu sedikit berbeda. Ya, mungkin kalau dilihat dari sisi pandangnya Pak Parman memang terlihat kaku dengan menggunakan LMS dengan step-step yang sama, tapi personal guru yang 10 orang itu berbeda. Artinya tidak diferensiatif learning lah guru-gurunya. Kalau dari sudut pandang saya sendiri, saya lebih melihat ke percepatan teman-teman belajar. Jadi di tim guru saya itu Pak Parman ada guru, saya nggak bilangnya lalot, tapi dia memang butuh belajar fokusnya, yang kadang mengerjakan modul itu, kan waktunya 1 minggu ya untuk mereka sharing. Misalnya kami ketemu Rabu depan lain guru lagi untuk sharing, Rabu depan lain guru lagi untuk sharing modul.
Nah, ternyata ada guru yang sudah 3 hari membuka modul itu bisa selesai dengan 3 hari. 3 hari bisa selesai dan bahkan bisa menarik kesimpulan untuk di-sharing di hari Rabunya. Ada juga guru bahkan dia SKS. Dia kejar sistem SKS lah, sistem kejar semalam, yang memang sehari dia tuntas, tapi dengan tekniknya yang intinya di ceritanya diambil dan dia bisa tangkap gitu. Ada juga guru yang tadi saya bilang 3 hari baru bisa benar-benar fokus, bisa merangkup, kemudian bisa diimbaskan. Ada juga guru karakteristiknya teman di tim di sekolah itu, ada juga guru yang detail sampai asesmen yang ada di modul itu dia pahamkan ke teman-teman. Jadi persepsi Merdeka Belajar dengan memanfaatkan platform karir.mu tadi itu, yang saya ambil untuk teman-teman itu adalah mereka punya jalur belajarnya sendiri, tapi dengan 3 prinsip. Yang pertama yang kita anut yang kita pahami 3 prinsip di KGBN itu, yang pertama komitmen pada tujuan, terus mandiri terhadap cara, dan refleksi. Jadi 3 poin ini yang saya sampaikan kepada tim di sekolah, bahwa ketika kita bisa menjaga energi untuk 3 poin ini, insya Allah modul-modul yang kita pelajari dari karir.mu ini bisa tersampaikan baik ke teman-teman tanpa harus menekan, oke, Miss ini, Miss A harus Miss A tertekan karena dia harus selesai 1 minggu misalnya. Tapi malah mereka merasa lebih fleksibel mengerjakan, kemudian merasa saya tidak terlalu terburu-buru, bahkan ketika saya baring-baring di tempat tidur misalnya, masih tetap bisa mengakses modul dan bisa masuk dan fokus misalnya. Jadi itu yang pernah saya tanyakan, bagaimana kita rasa kalau kita pelatihan tanpa harus maksudnya kan ada orang pelatihan itu langsung sesi sinkronnya bertemu dengan pelatihnya. Tapi kalau yang modulmu ini dia sesi asinkron dulu, mandiri dengan modul, barulah teman-teman kayak ngobrol lagi di sesi sinkron untuk melakukan konfirmasi. Jadi mereka ternyata lebih senang untuk belajar dulu di modulnya, barulah sesi sinkron bersama pelatihnya. Kan selama ini seperti itu ya Pak Jaya, ketika kita melakukan sesi belajar di KGBN ketika melatih, benar ya Pak ya? Iya, betul. Benar. Jadi kurang lebih kayak gitu. Itu kalau secara sudut pandang persepsi guru dan teman-teman yang dilakukan di KGBN. Terus kalau yang kedua, bagaimana pandangan saya murid itu dipandang secara individual dan memiliki kebutuhannya masing-masing. Karena saya sekarang itu kepala unitnya di SD tapi ngajar juga di SMP dengan satu yayasan yang sama, saya memandang setuju dengan yang disampaikan Pak Parman bahwa murid itu memang seorang, maksudnya punya kecerdasannya masing-masing. Karena di sekolah saya itu kita menganut paradigma multiple intelligence, punya Howard Gardner, bahwa setiap anak itu punya kecerdasannya masing-masing dengan 9 ranah. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar prinsip-prinsip dan pembagiannya, mulai dari multiple kinesthetic intelligence, kemudian numerical intelligence. Nah, ini yang kami coba terapkan, bukan coba lagi ya, yang sudah kami terapkan di Lazuardi sejak dibukanya di Makassar. Nah, bagaimana kami menerapkan proses diferensiasi learning ini dengan memenuhi kebutuhannya? Contohnya saja besok itu anak-anak di SD, di tim SD kami itu akan melakukan project exhibition. Nah, project exhibition ini pameran karya yang dimana anak-anak memang melakukan proses melakukan proses project based learning. Ini persiapannya sekitar 1 bulanan, Pak. Kami rancang di sekolah, anak-anak punya perannya masing-masing. Tentu di awal ini kami membuat kesepakatan dulu dengan murid-murid. Jadi nggak langsung menentukan tema. Saya kasih satu gambaran untuk memperlihatkan diferensiasi satu saja ya sebelum ini. Izin ya Pak Resmi, satu produk dari sekolah saya ini, teman-teman terlihat ya di slide, ini salah satu media yang kami rancang di pameran project.
di mana anak-anak itu membuat elektronik mading, tapi topik-topik di elektronik mading itu berbeda satu sama lain. Jadi nggak hanya fokus membahas misalnya tentang IPA, tapi ada juga anak yang mengambil topik wartawan adalah ayahku. Dia menceritakan tentang profil ayahnya sebagai wartawan di lupa saya ini News TV ya, News TV punyanya Makassar, dia itu wartawan. Kemudian ada juga anak yang mengangkat tentang seni art dan seni rupa dan art. Nah, ini semua pilihannya anak-anak karena tadi kaitannya Pak Farman membahas tentang bagaimana saya memandang anak-anak individual membutuhkan kebutuhannya masing-masing. Di awal kami sepakat mau ambil topik apa. Anak-anak pilih, saya sediakan satu Google Sites, mungkin sudah tidak asing lagi Google Sites, yang website sederhana dari Google bisa kita buat, dan akhirnya anak-anak mampu. Bapak Ibu, saya akan perlihatkan ini di kolom chat sebagai contoh produk dari bagaimana saya melihat anak-anak itu individual dan menyediakan kebutuhan mereka masing-masing melalui kesepakatan seperti itu. Apakah mungkin ini sudah terjawab dengan Pak Farman? Semoga ya Allah. Ini bisa diakses Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan Ibu. Mohon maaf Pak Resmi, itu tadi HP-nya lowbat, jadi tadi anunya bermasalah, laptopnya bermasalah sehingga beliau menggunakan HP dan sudah segini HP-nya sudah lowbat. Saya konfirmasi dulu ke Pak Suparman, bagaimana Pak dengan jawaban dari Ibu Emi tadi? Kalau saya tidak berani jawab Pak, pertanyaan Pak Suparman saya tidak berani jawab. Oke, terima kasih Pak Jayadi yang luar biasa, selalu menginspirasi, terus menginspirasi Pak. Bu Emi terima kasih ya, diberikan satu sampel. Mungkin tadi lebih kepada terkadang mungkin mungkin kalau di temanya tadi Bu Emi sudah sangat memberikan ruang, tapi terkadang di proses pembelajaran tadi saya di menu ada memang mereka harus karena ada misalnya indikator tertentu, topik tertentu, mau tidak mau dia harus masuk di situ, sedangkan apapun bentuknya dia tidak mampu di situ, akhirnya dia menjadi individualis. Itu yang sering menjadi, dan kita memasukkan, tapi ternyata mereka terkadang juga hal-hal tertentu sampai mereka perguruan tinggi belajar tentang kebidanan, tuh akhirnya mereka juga jadi pegawai bank akhirnya membelajarkannya. Artinya memang di multiple intelligence Howard Gardner-nya tadi Ibu Emi luar biasa, tapi terkadang di Howard Gardner yang 9 multiple intelligence itu terkadang mereka tidak ada, dan manusia kan yang kita tahu beradaptasinya tinggi sekali, terkadang diberikan artinya di menu itu tidak ada sama sekali. Jadi ini yang terkadang menjadi termarginalkan, dan yang takutnya adalah mereka menjadi terjudge oleh kita sendiri, dan akhirnya teman-teman yang lain juga menjudge sendiri. Ini mungkin masalah kita bersama. Terima kasih Bu Emi sudah berbagi, sehingga kita bisa juga melihat secara individual. Yang individual juga kita perlu perhatikan, jangan sampai mereka termarginalkan karena terindividual secara minoritasnya. Terima kasih Pak Jayadi tadi hanya mendengar sepintas tentang refleksinya luar biasa. Dengan Bu Emi terima kasih karena agak terlambat tadi masuk. Terima kasih diberikan ruang untuk belajar bersama dengan orang-orang hebat, terutama dari Pangkep. Senang bergabung dengan Bapak Ibu Gerhard Pangkep. Terima kasih dari saya. Lain kali mungkin kita bisa sharing bersama, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Suparman. Bapak Ibu, ini perbincangan kita tadi, saya ambil alih, mohon maaf, saya ambil alih ke Pak Resmi karena tadi HP-nya bermasalah. Jadi saya lanjutkan sedikit tentang KGBN. Dalam sebulan ke depan, kami di KGBN akan melaksanakan atau ditunjuk ya menjadi pelaksana TPN, Temu Pendidik Nusantara. Dan sekalian kami sosialisasikan Bapak Ibu, kami berharap kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan TPN tadi. Tadi sudah dibocorkan sama Ibu Emi, nanti di TPN itu akan ada banyak sekali voucher-voucher gratis. Bapak Ibu bisa belajar di modul-modul sekolahmu. Pelengkap
atau ya kalau saya, modul sekolahmu jauh lebih lengkap daripada di PMM, lebih beragam. Kalau di PMM kita lebih banyak mengakses video, dan kendalanya seperti tadi yang disampaikan Bu Emi, kadang kita terkantuk-kantuk, ada orang yang tidak senang menonton video. Nah di PMM di sekolahmu itu sangat beragam dan banyak sekali modul yang bisa kita akses. Kemudian selanjutnya kami juga di KGBN Pangkep ini ke depan kita berencana minggu depan ya, untuk TPD berikutnya itu akan menghadirkan Ibu Hasbiah, ketua bidang kami juga di KGBN, akan membahas transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan, dan juga Bapak Dr. Mansur ya, Kepala SMP Negeri 1 Pangkep, praktik baik IKM. Tadi saya sempat berkunjung ke sekolahnya beliau, saya bincang-bincang, saya tawarkan, insyaallah beliau siap, dan juga kalau semoga Pak Kadisdik bersiap menjadi keynote speaker untuk kegiatan tersebut. Jadi kita rencanakan minggu depan untuk TPD 08. Kalaupun ternyata kita tidak bisa menemukan waktu yang sinkron antar ketiga teman-teman ini, ketiga bapak ibu ini, mungkin kita akan mengambil minggu depannya lagi. Ini adalah tahap-tahap yang akan dilakukan KGBN sampai nanti menuju di TPN 10 Bapak Ibu. Kemudian kabar gembira juga kemarin kami ada tawaran dari BPP KGBN, Badan Pengurus Nusantara ya, BPN KGBN, ada flash disk yang berisi materi pelajaran dari inibudi.org. Flash disk ini diharapkan untuk dibagi ke teman-teman sekolah-sekolah yang terpencil, yang tidak memiliki akses jaringan cukup baik. Jadi kemarin waktu di presentasi saya sampaikan, wah ini cocok sekali dengan Pangkep, di mana kita daerahnya itu 3 dimensi, ada kepulauan, ada daratan, kemudian ada pegunungan yang memang akses ininya cukup susah. Jadi kemarin saya karena flash disknya cuma 125, kemudian juga dibagi-bagi oleh BPK KGBN di seluruh provinsi Indonesia. Jadi saya minta 20, sepertinya saya yang paling banyak mintanya. Dan cepat sekali teman-teman mengisinya. Ada 20 sekolah, mulai dari yang di Minasatene, yang pegunungan, sampai yang kepulauan. Insya Allah nanti di TPN itu kami akan bagikan. Kemudian Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi boleh langsung angkat tangan. Kemudian sambil ini saya sapa-sapa dulu teman-teman. Tadi ada yang hadir ya, ada dari Sopeng, ada Baru, kemudian ada juga saya lihat juga Sidrap. Tadi juga ada sempat lewat Pak Haji Nasar. Pak Haji Nasar ini kemarin mengisi di TPD 06. Terima kasih banyak Pak Haji. Itu Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Silakan teman-teman, mungkin masih ada yang mau disampaikan. Ya kami mengundang, inilah yang kami lakukan di komunitas guru belajar Nusantara ini di Kabupaten Pangkep. Kita membuka ruang-ruang untuk saling bertegur sapa, saling membicarakan praktik baik kita. Bahkan kalau tidak ada praktik baik yang bisa kita bicarakan, ya kita bicarakan keresahan kita saja. Mudah-mudahan dari keresahan-keresahan itu kemudian ada solusi. Makin sering kita membicarakan keresahan kita, seperti tadi yang diungkapkan kanda kita Pak Suparman, ya itu kan salah satu keresahan, ada hal-hal seperti ini yang bisa terjadi. Dari situ nanti akan terdengar, oh ada sekolah lain yang ternyata menerapkan seperti ini. Itu yang disebut dengan praktik baik, teman-teman sekalian. Silakan, mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, kita sudah di jam 9:36 waktu Indonesia Tengah. Sepertinya juga ada teman-teman dari Indonesia Barat, dari Indonesia bagian Barat, karena juga flyernya tadi saya share juga ke teman-teman di sana. Ada Pak Kamal juga dari SMK 2 ya. Terima kasih sudah hadir Pak. Baik teman-teman, dengan demikian saya kira pembicaraan kita untuk malam ini bisa kita akhiri. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Emi Hardianti, Miss Emi, atas kehadirannya di TPD Kabupaten Pangkep. Kemudian Bapak Ibu
yang senantiasa aktif dan bersemangat mengikuti dan menanti TPD-TPD berikutnya. Insya Allah juga Pak Suparman kita sudah pikir-pikir habis Pak Doktor mungkin nanti kita rencanakan. Jadi Pak Suparman ini ada prestasinya kemarin itu luar biasa. Nanti kita panggil juga beliau untuk berbicara bagaimana ceritanya supaya teman-teman guru yang lain juga bisa menyamai atau minimal mengikut di belakangnya Pak Suparman. Saya kira begitu Bapak Ibu. Ada absen di ini tadi bisa diisi. Ada absen di link chat di komentar. Bapak Ibu bisa isi. Nah untuk supaya data kami di KGBN Pangkep nanti kita bisa join lagi di TPD-TPD berikutnya. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya tadi. Kemudian sekali lagi terima kasih Ibu Emi atas paparan materinya yang luar biasa. Kemudian kami mengundang Bapak Ibu yang hadir di sini untuk coba-coba mengakses sekolahmu atau karirmu. Jadi buat akunnya di sekolahmu, nanti akun dari sekolahmu itu bisa dipakai di karirmu. Jadi ya sama tadi yang disampaikan Bu Emi, semudah membuat akun-akun di media sosial. Jadi malah tidak perlu lagi memasukkan nama ya, karena kita biasanya kan tinggal pilih saja gunakan akun Google. Nah begitu kita gunakan akun Google, login dan sebagainya sudah. Terus ada juga teman-teman bertanya kemarin, bagaimana caranya menjadi anggota KGBN? Nah, mudah sekali, menjadi anggota KGBN itu cukup buat akun di sekolah.mu, karir.mu, kemudian menyelesaikan 2 modul nonton bareng dan modul guru merdeka belajar. Habis itu Bapak Ibu sudah tergabung di KGBN, silakan mengikuti kegiatan-kegiatan kami. Kemudian bagaimana kalau mau memiliki KTA? Nah, memiliki KTA bisa langsung ke kgbn.or.id ya. Saya agak lupa. Ya, kgbn.or.id ya. Di situ nanti masukkan, buat lagi akun, kemudian silakan mendaftar menjadi anggota. Itu ada di link chat disampaikan Bu Emi. Demikian Bapak Ibu atas partisipasinya, terima kasih banyak atas kehadirannya, dan saya kira demikian kita akhiri dengan mengucapkan doa khafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.